gitu misalkan. Itu nanti Anda boleh saja yang upload itu tidak harus Anda. Misalnya bisa titipin ke temennya agar minta tolong untuk diuploadkan. Nah, sebentar ini saya coba mau cari dulu. Saya lupa nih RPS-nya selanjutnya bahas apa lagi ya? Oh ya, ini dia. Baik. Nah, memang untuk pertemuan kita kali ini ya, pertemuan keempat berarti ya? Empat atau ya empat ya, betul ya? Tiga, Pertemuan Pak. keempat ini adalah ya empat apa tiga ya? Tiga, Pak. Ketiga. Oke, baik. Pertemuan harusnya sih laporan tinjauan pustaka itu ya kalau di silabi itu coba kita lihat sama-sama. Tolong saya enable share screen, teman-teman yang belum masuk mohon disuruh masuk ya. Ini harusnya udah 50 nih. Sudah, Pak. Oh, belum. Udah. Kok belum lagi? Sudah belum, Pak? Ya udah, ini kita ini udah di ini ya, sudah di nomor 5 ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita sambil jalan, mungkin kalau hari ini misalnya sudah selesai dibahas, ya kita nanti tinggal Anda mencoba untuk membuat proposal. Oke, baik. Ini saya akan share lagi. Nah, ini nih hasil kelihatan ya, hasil pekerjaan Anda. Oke, ini beberapa sudah ngirim. Ini ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 16 ya. Kelas A 16, kelas HSB juga 16, kalau nggak salah apa 20 ya. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ya, 16. Kemudian untuk HSC 4. Nah, kayaknya memang masih ada yang belum mengumpulkan, entah ada kendala yang lain. Nanti mohon segera di-upload ya, agar bisa saya lihat. Nah, untuk yang saya bahas, nama saya belum diganti. Untuk saya bahas di sini, saya menawarkan siapa dari Anda yang mau saya bahas hasil pekerjaannya. Sudah, Pak. Ya, boleh. Kelas apa ya? Kelas B, Pak. B. Ini, Pak. Oke, ini ya. B. Oke. Saya lupa ya ininya. Ini harusnya ini pakai dalam kurung ya. Ini skripsi, tesis atau apa ya. Jadi lupa kemarin saya detailkan lagi. Oke, baik. Yang pertama di sini dari tulisan Muhammad Nafik Riandono, Fintech Wakaf Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda. Ini apa ini? Skripsi, tesis, disertasi? Daftar pustakanya ada paling bawah. Ada daftar pustaka. Oh, saya lihat daftar pustaka aja ya. Ada tesis, oke, jurnal. Terus apa lagi nih? Jurnal. Ini jurnal juga, ini jurnal. Oke. Jurnal dan tesis. Permasalahan penelitian, bagaimana model fintech solusi perusahaan startup muda. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, menggunakan FTD, pengolahan nazir, karena dijadikan subjek 30 perusahaan. Cek dan difokuskan pada pemuda sebagai para pelakunya. Ekonomis. Oke. Kemudian peneliti menyebutkan startup memiliki risiko sangat besar. Oke, ya, memang peneliti juga menyebutkan bahwa wakaf teori dipaparkan kurang sejalan dengan hasil penelitian. Peneliti tidak mempertimbangkan apakah dana wakaf boleh. Oke, ini bisa masuk. Kemudian nomor 2, ini mungkin dari hasil ini aja ya, reviewnya saja saya lihat ya. Peneliti melakukan observasi langsung kepada informasi OJK, pengelola BUMS. Hanya membahas skema bagi hasil antara, tetapi tidak membahas skema bagaimana jika UMKM mendapatkan kerugian. Sementara dana diseluruhkan BWMS apa itu? Badan Wakaf Mikro Syariah ya. Badan Wakaf Mikro Syariah. UMKM dana wakaf jadi tidak boleh habis. Dalam bulan ini wajib
mengembalikan dana wakaf tanpa mempertimbangkan risiko kerugian dalam UMKM. Kemudian lokot. Nah, ini lokot juga kayaknya sering dengar namanya. Hukum wakaf usaha Jawa boleh hanya dasari fatwa MUI. Memang iya sih. Seharusnya beliau itu memasukkan yayasan terbaru tentang sukuk wakaf. Nah, ini sukuk wakaf ya berarti ya. Saham. Wakaf saham ya. Wakaf Mm-mm, saham. saham. Oke, baik. Nah, mungkin ya, ini mungkin yang si siapa, ini kan Anda bilang kan belum masuk nih ya. Belum masuk, mungkin dia ini tahunnya kan di sini kan 2020 ya. Beliau 2020. penelitiannya ke 2020. Tapi 2019 juga nggak dimasukin ya ke sini ya. Mm-mm, Nggak ada fatwa DSN ya. Oke, boleh. 2011 tuh. Kemudian perlindungan hukum saham, hukum wakaf. Oh, ini tentang, oke, nanti dulu deh. Menurut konstitusi sudah sangat bagus. Jarang pembacaan literatur membahas wakaf saham perlindungan hukumnya. Merekomendasikan tentang regulasi. Oke. Kemudian peran inkubator dalam mengembangkan startup. Apa nih? Peneliti menyampaikan dua permasalahan di awal, tapi hanya menjawab poin kedua permasalahan saja. Oke. Nah, pertanyaannya apa yang Anda jadi mau kemana nih? Mau ke wakafnya ya, atau ke startup atau apa? Wakaf, Pak. Startup. Saya makanya mau tanya juga nih Pak, Hmm. kira-kira judul saya ini masuk gak Pak? Saya pengennya tuh analisis hukum Islam terhadap itu Pak, permodalan startup dari wakaf, permodalan startup itu dari dana wakaf gitu. Tapi dari Jadi mau membiayai startup dari dana wakaf. ya itu hukum Islamnya tuh bagaimana? Terus ditinjau Mungkin dari lebih tepatnya itu hukum ini ya, bukan hukum Islam ya. Fikih muamalah mungkin. fikih muamalah. Kalau hukum Islam itu kan macam-macam. Mawaris juga hukum Islam. Bisa kan misalnya mendanai startup dapat warisan juga bisa. Nah, ini kan sebenarnya kan mau dari wakaf kan, bisa sih. Jadi fikih muamalah saja jadinya. Analisis fikih muamalah terhadap itu ya Pak, permodalan startup dari Atau permodalan startup ditinjau dari fikih muamalah juga bisa. ya Pak. Nah, nanti kemarin masih ada rekamannya ya. Nanti kalau misalnya Anda buat latar belakang, selain masukin perkembangan wakaf, perkembangan startup, di dalam narasinya itu juga masukin nih yang komentar-komentar ini nih. Penelitian oleh Riandono 2018 menyimpulkan bahwa nih, tulis yang di sini nih, yang Anda ini, penelitian siapa nih, menggunakan ini hasilnya apa, kemudian setelah itu Anda komentari, kemudian berikutnya siapa lagi nih, penelitian oleh ini Anda komentari lagi di sini. Artinya itu ada kesinambungan, Anda ada teori gap dengan research gap di situ, ya gitu. Oke, baik. Ini juga ya nanti kalau ini kan laporan kita ini ya, laporan lagi. Silabus kita RPS udah ganti belum layarnya? Sudah Pak. Sudah. Nah, Udah, Pak. ini membuat proposal itu kan sebenarnya di 6 ya, di 6. Nanti kemudian setelah itu kan bimbingan pendekatan metode penelitian. Kok begini urutannya ya? Yang punya RPS-nya Bu Rektor. Sebentar. Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, metodologi operasional, tahap-tahap pelaksanaan penelitian, bimbingan pendekatan metode penelitian. Anda udah lihat belum skripsi IKI ya? Atau ya yang bab satunya?
Saya lihatnya skripsi luar, Pak, karena skripsi yang Apa namanya? Enggak, ini untuk pertanyaan untuk semua. Apakah sudah lihat semua skripsi bab 1 IKI? Jadi nanti itu buat itu ya, buat gambaran. Nah, saya agak bingung nih sama tahapan dari RPS-nya ya. Itu ada buku panduan nggak ya? Grup kita namanya apa? Benar proposal. Judul filenya pedoman skripsi 2021. Oh, nongol di saya. Oh, ini dia. Ya, terlihat yang baru nggak nih? Sudah terlihat, Pak. Oke, baik. Bahan perumusan, tujuan. Oke, baik. Ini ya. Ini kan karena sudah itu ya, sudah membuat masing-masing beberapa Anda sebagian besar sudah membuat tinjauan pustaka ya terkait dengan minatnya masing-masing. Nah, ini nanti akan saya lanjutkan kembali reviewnya. Ini sebenarnya kemarin kita sudah membahas kan sama perumusan masalah ya. Nanti kalau perumusan masalah itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu adalah menjawab apa yang ada di perumusan masalah. Setelah itu manfaat dari teoritis maupun manfaat praktis. Kemudian setelah itu tinjauan pustaka yang Anda sudah buat. Tinjauan pustaka itu nanti Anda jabarkan satu persatu. Nah, selanjutnya di situ di poin F ada kerangka teori atau landasan teori. Jadi Anda jabarkan secara ringkat teorinya seperti apa. Misalnya tadi terkait dengan wakaf untuk perusahaan startup ya. Artinya sebenarnya kan wakaf untuk perusahaan lah ya. Nah, kira-kira begitu nanti Anda jabarkan di situ. Kemudian hipotesis kalau ada, biasanya kuantitatif yang ada hipotesisnya. Kemudian metode penelitian, Anda menjelaskan teknik penelitiannya itu seperti apa, datanya primer atau data sekunder ya. Saya pikir ini Anda sudah dapatkan dulu ya di pelajaran metodologi penelitian. Setelah itu baru sistematika penelitian dan daftar pustaka. Nah, maksud saya jadi setelah selesai saya review dari masing-masing tinjauan pustakanya, bersediakah Anda untuk mulai menyusun proposal Anda? Nanti dari proposal itu akan kita bahas satu persatu di sini. Deal ya? Nanti dibenerin sambil jalan.
Yang dibahas satu persatu itu apanya, Pak? Proposal Anda satu persatu. Biasanya sih begitu kalau mata Nanti kuliah setelah seminar jadi ya, proposal. Pak? Oke, Setelah jadi. apa? Dibahas satu persatunya itu setelah jadi nanti. Setelah jadi. Nanti ini saya bahas dulu ya dari tinjauan pustaka Anda. Kalau misalnya Anda sudah ini artinya sudah oke lah jalan, silahkan buat proposal. Anda buat proposalnya bab satunya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, jadi nanti untuk UTS-nya ya biasanya UTS-nya itu adalah proposal Anda. Kemudian nanti UAS-nya ya proposal Anda juga yang sudah direvisi. Artinya di seminar proposal ini ya kita pantau Anda sejauh mana untuk bisa menyelesaikan proposal penelitian yang ingin Anda ajukan. Artinya sekarang nih selama 6 bulan ini semester 7 ya. Semester 7 Anda banyak-banyak membaca untuk menggali minat apa yang kira-kira bisa minat yang Anda gemari ya, agar nanti bisa untuk menjadi proposal. Oke, setuju ya? Setuju, Pak. Ya, yang lain setuju? Setuju, Pak. Setuju. Ya, oke, baik. Baik tadi yang itu ya, Sudah bahwa belum, Pak, penulisannya tuh? Maksudnya. ya Kayak kalau gitu. misalnya dilihat sih, ini kan juga baru saya lihat sekilas ya. Saya nggak tahu ini benar atau enggak, dan nanti kan juga ada pembimbing Anda atau nanti penguji Anda. Artinya begini, nanti Anda sudah buat seperti ini ya. Oke, ini dari sisi catatan atau komentar, ini sudah bisa Anda komentari ya. Sudah bisa Anda komentari, nanti ini dimasukkan juga ke dalam proposal. Artinya tinjauan pustaka begitu saja, tapi ini membantu untuk Anda merumuskan masalahnya kira-kira apa. Kita membantu untuk merumuskan permasalahan penelitian kita itu apa aja. Ya gitu ya kira-kira. Baik, Pak. Oh, nanti silakan ini berarti yang sudah saya bahas ini silakan Anda untuk melanjutkan mulai membuat bab 1 atau proposal penelitian. Nanti mungkin di pertemuan udah ganti belum layarnya? Belum, Pak. Udah ganti? Belum. Belum, Pak. Masa ini PDF Oh, belum? udah, Pak, sudah. Sudah. Sudah, Nanti di pertemuan ke-6 atau mungkin 5 atau 6 ya, selesainya kita membahas review tinjauan pustaka ini. Sekarang kan baru ketiga ya. Sekarang baru ketiga, nanti kalau misalnya selesai di 4 ya, misalnya 4 atau 5, nanti kita bisa lanjutkan di 6 atau 7 untuk mengumpulkan hasil penelitian Anda, hasil bab 1 Anda nanti akan direvisi kembali di setelah UTS. Oke, jadi masih ada lah kalau misalnya Anda misalnya tinjauan pustakanya masih gamang ya, kemudian mau ganti ini ya silakan saja. Atau misalnya 5 kurang Anda mau menambahin 10 atau 15 ya oke saja sih. 5 itu kan sebenarnya minimal ya. Kalau Anda mau nambahin lagi agar makin memperkaya proposal ya silahkan. Nanti soalnya setelah UAS ya, UAS itu kan hasil revisi yang ada setelah UTS itu nanti akan buat Bu Dekan nanti menentukan siapa-siapa aja yang akan menjadi pembimbing Anda. Ya, oke baik. Ada pertanyaan terkait ini sistem pembelajaran kita? Atau ada lagi yang mau jadi sukarelawan? Ini saya tandain dulu ya, mana? Hidayah. Oke, dan siapa lagi yang mau jadi sukarelawan dilihat?
Saya mau Pak dibahas dari kelas A. Oh ya, kenapa harus pakai chat? Bukan tadi kayaknya bunyi suaranya. Kita Fadilah. Mungkin bising Pak lingkungan. Oh, bising. Dita. Mana Dita? Di atas, Kak. PDF, Pak. Dalam bentuk PDF PDF. ya? Iya. Itu sebelah Ini Difla. ya? Iya. Kelihatan udah? Iya, nanti kalau diupload ini aja ya, Word aja ya. Biar gampang editnya, biar gampang ditandainnya. Kalau untuk ke depan, kalau ini ya sudahlah. Oke, kita lihat. Monica Sep. Ini saya lihat dulu daftar pustakanya. Ini skripsi atau apa ya? Ini skripsi ya, repositori, skripsi. Skripsi semua ya, satu jurnal ya. Atau ada tesis? Satu, Pak. Yang mana? Yang Reni Putri Nabila. Oh, ini tesis. Cashback. Oke. Oke, kita lihat. Jangan hukum Islam terhadap diskon cashback pembelian barang menggunakan OVO. Studi pada Tokopedia cabang Lampung. Cabang Lampung. Oh gitu ya, ininya penelitiannya ya. Ada punya cabang di Lampung. Oke, kemudian hasil penelitian. Penelitian ini merupakan lapangan sifat skill, observasi wawancara, pengolahan. ...120 orang. Oh, 20 orang, 5 orang diwawancara. Kualitatif. Dalam penulisan kata bahasa Inggris, namun deskripsi tidak cantumkan lokasi detail. Dia Lampung. Padahal tersebut sebutkan wawancara dilakukan di cabang Lampung, wawancara mendapat kerja. Seharusnya ada dokumentasi. Ya, oke, baik. Difla dan semua ya. Nah, ini yang Anda komentari ya, itu kalau nggak salah saya sempat sekilas ngelihat ya. Banyak yang mengomentari layout, kemudian penulisan titik koma, kemudian penulisan ya, tentang penulisan lah ya, tentang penulisan. Kemudian bukti wawancara dan lain sebagainya. Nah, adapun yang yang saya minta untuk review ini itu adalah cukup isinya aja kontennya. Masalah misalnya layoutnya itu ya jungkir balik, typo dan lain sebagainya. Nah, itu tidak perlu. Kenapa? Karena nantinya yang akan Anda bahas, yang akan Anda kerjakan itu adalah terkait dengan konten yang di bab 1. Sehingga mungkin nanti kalau ini yang sudah ke-upload ya sudahlah. Artinya nanti kalau misalnya Anda mau nulis di mana tuh namanya di skripsi Anda, di proposal Anda, tidak perlu nanti mengomentari ini layout, margin segala macam, bukti wawancara dan seterusnya. Ya, gitu ya. Nah, oke, tapi selanjutnya saya komentari lagi isi yang ini. Di sini memang tidak dicantumkan lokasi PB Lampung, padahal membahas ya betul. Selain itu seharusnya, nah ini. Jadi di sini sebenarnya mungkin yang Anda komentari ya, kalau nggak salah Tokopedia itu tidak seperti itu ya, tidak seperti bank yang punya cabang kan. Tokopedia itu kan sebenarnya kantornya ya di Jakarta saja. Kemudian pun juga di sana tidak mencantumkan. Nah, ini pun bisa Anda masukin sebagai tinjauan ya, cabang Lampung itu kok nggak di mana, kayaknya memang saya dengar pun juga agak aneh ya cabang Lampung ya. Biasanya kalau e-commerce gitu ya mereka tidak punya cabang karena kan mereka cukup pakai internet ya. Nah, nanti ini mungkin bisa Anda masukkan juga. Nah,
Oke, itu ya satu. Kemudian kedua, ini praktik jual beli rekayasa. Jual beli rekayasa ya untuk mendapatkan cashback di Tokopedia Purwokerto. Oh, ada Tokopedia Purwokerto lagi. Mungkin maksudnya Tokopedia di wilayah Purwokerto kali ya, atau gimana? Mungkin studi Ada kasusnya perwakilan dengan pakai Tokopedia di Purwokerto kali Pak maksudnya. gitu ya, mungkin maksudnya coba. Tapi dengan menggunakan jabatan lapangan perkataan ini, observasi wawancara dengan Hunter Tokopedia. Oh, Hunter ya. Hunter itu apa ya? Hunter Tokopedia. Ada ininya. Saya nggak ngerti sih, belum tahu. Saya pikir cuma ada di Jakarta ya. Ada perwakilan juga ya di daerah ya. Atau Hunter itu apa sih? Hunter Tokopedia, tim leader Tokopedia. Kurang tahu Pak. Pokoknya Hunter pemburu. Dita ini nggak? Online nggak? Ada Pak orangnya. Gimana Dita yang baca? Hasil penelitian dalam meski tersebut dilakukan melalui jual beli rekayasa tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena masih banyak melakukan kecurangan. Objek yang dijual diberikan tidak hanya rekayasa, jadi peneliti akal jadi rusak, namun sayangnya peneliti tidak memberikan bukti contoh data kecurangan tersebut tidak disertai dengan data konkret. Sistem cashback Tokopedia sudah sesuai dengan konsep jualah. Tokopedia belum melaksanakan manfaat jelas dengan tujuan daya pemasaran. Sistem cashback ini bebas dari judi. Jual beli rekayasa terus dilarang apabila dilihat dari. Jadi, halo Dita. Ini kan kesimpulannya kan ini ya. Di sini bebas dari unsur judi, kemudian diperbolehkan. Kok di sini nulisnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah? Kok bisa begini? Kenapa emang? Halo? Sepertinya sinyal Pak. Sinyal ya? Maksudnya yang tidak ya sesuai praktek syariah ini, maksudnya jual beli rekayasanya ini Pak. Kan kalau yang tadi yang sesuai dengan jualah itu sistem cashback-nya. Tapi kalau ada yang rekayasa jual beli ini yang tadi disebutkan juga. Konsep jualah syarat sah jualah maupun kebolehan jualah. Untuk yang jual beli rekayasanya yang tidak sesuai. Jadi ada 2 poin seperti itu. Praktek rekayasa untuk mendapatkan cashback. Oh ini jual. Apabila lihat macam jual beli ini. Jual beli rekayasa termasuk jual beli yang dilarang karena seorang tidak seharusnya menghabiskan budaya apabila ya kurang cacat menurut syariah. Tapi buktinya tidak ada, skemanya tidak ada. Oh ya, oke. Berarti mungkin ini ya. Jadi nanti nanti Anda tulis saja ya. Berarti ya Dita, mohon. Mudah-mudahan masih mendengarkan kami. Jadi di sini mungkin Anda gambarkan ya, itu tidak ada ini ya, tidak ada gambaran yang bukti ya. Bukti maksudnya apakah skema gitu ya, maksud yang dimaksud. Atau nanti kalau misalnya di dalam bab 1 Anda bisa tulis bahwa memang tidak ada, penelitiannya memang sudah ada ya seperti itu, namun skemanya itu belum digambarkan secara jelas. Kalau bukti mungkin susah nyari bukti ya. Kalau skema juga mungkin agar lebih jelas ya. Ini larinya kemana sehingga dinyatakan bahwa ini jual beli rekayasa. Atau itu kalau bahasanya langsung ya. Kalau misalnya bahasa tidak langsung kan penelitian ini juga masih harus menggambarkan skemanya itu seperti apa. Nah, kemudian
Berikutnya, Nova, kajian hukum pemberian cashback dalam bentuk poin kepada konsumen dalam transaksi daring yang mengandung unsur goror. Susah-susah ya judulnya ya sekarang ya. Hasil penelitian dipahami, yuridis normatif, undang-undang. Cashback diawasi pemerintah terhadap cashback, terungkap unsur pemerintah. Bisa menerima dari unsur goror, terdapat pertanggungjawaban konsumen yang dijelaskan dalam Undang-Undang 99 tahun kajian hukum agar Islam. Nah, ini mungkin bentuk transaksi, namun teman-teman mencatatkan transaksi daring. Nah, iya setuju sih mungkin ya. Ini dari judul juga agak bingung sih, transaksi daring yang mengandung unsur goror. Memang belum dijelaskan transaksi daring yang seperti apa yang mengandung unsur goror. Ya, oke. Tinjauan hukum syariah terhadap cashback dalam bentuk koin terhadap ini. Metode yang menggunakan deskriptif, analisis, cashback, filosofis, sedangkan data sekunder, buku-buku jurnal. Implementasi bentuk koin cashback, sebaiknya mengerti terlebih dahulu syaratnya. Dan cashback dibahas sebutannya termasuk dalam akad jualah. Kemudian pemakaian koin Shopee menimbulkan ketidakjelasan termasuk goror al-yasir. Walaupun tersebut tidak membatalkan akad, lebih baik hal tersebut dihindari. Padahal pada dasarnya Shopee memiliki syarat ketentuan konsumen agar mengetahui berapa. Oke, ini ada argumennya ya. Nanti ini tolong dasarnya dijelaskan ya. Misalnya Anda tahu dari mana nih? 30% sesuai jumlah barang. Itu kan pasti kan ada di itu ya, di term and condition ya. Term and condition dari situs Shopee-nya atau dari situs atau aplikasi Shopee-nya sendiri. Nah, ini mungkin kalau bukti data wawancara, data dokumentasi biasanya sih tidak dipublish online ya. Jadi mungkin tidak perlu kita komentari lagi terkait buktinya. Jadi nanti Anda fokus kepada konten atau isi saja. Oke, hubungan cashback Muslim Surabaya dengan cashback terhadap hubungan promo cashback terhadap loyalitas pelanggan Muslim. Oh, ini kuantitatif ini. Terus OVO Surabaya teknik pengembangan ini mengukur skala legal. Yang saya baca, selain ini benar menyebutkan bukti ayat Al-Quran bahwa seorang Muslim tidak boleh berlebihan dalam menggunakan sesuatu. Penelitian ini menggunakan data survei sampel. Dan ini tidak menyebutkan jurnal tersebut, tidak menyebutkan. Ia menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitiannya menggunakan lain peneliti menyebutkan data responden yang tepat sebagai bukti. Peneliti juga menyebutkan bukti ataupun tidak menyebutkan jurnal tersebut. Ia menggunakan metode penelitian kuantitatif. Padahal penelitiannya menggunakan, kalau kuantitatif sih memang itu ya, memang survei ya. Jadi sudah oke sih sebenarnya. Penelitian kuantitatif sih memang survei ya. Ada survei juga, sampel iya, kuesioner juga iya. Oke, jadi Dita ini mau meneliti tentang cashback ya, Dita ya. Halo Dita. Bapak, sinyal Dita buruk, Pak. Sinyalnya buruk. Oke, Iya, baik. Pak. Baik Dita, nanti kalau mau melanjutkan terkait dengan cashback, nanti ini ya, silahkan saja Anda lanjutkan seperti apa cashback-nya. Nanti karena sinyalnya buruk ya, oke lah, silahkan nanti Anda lanjutkan untuk menulis bab 1. Tadi mohon nanti rekamannya di-share ya ke Dita, biasanya kan di-share juga ya ke yang lain. Oke, yang lain ada lagi sukarelawan yang bersedia, yang sudah siap, siapa?
Ayo siapa? Ini kalau nggak ada nih saya tungguin terus nih sampai jam berapa? Jam setengah satu. Dari MCW mungkin Pak tadi kelas A, B udah. Ada ya dari MCW atau dari mananya ya, MCW atau AB terserah sih saya. Sama saja. Saya yang mengajukan aja yang memang udah ini. Ayo tinggal bilang saya apa susahnya ini. Dari MZW, Pak. Siapa? Ayo. Dari MCW kelas AB terserah apa namanya tidak harus perwakilan, mau dari A semua dulu, B semua dulu. Pokoknya siapa saja yang sudah yang ingin direview. Ayo jangan sampai saya ketiduran nih. Ayo, saya tidak akan memulai ya kalau tidak ada yang mau menjadi sukarelawan. Saya deh, Pak, tapi saya takut, Pak. Takut ngapain sih? Ya udah, saya deh, Pak. Siapa? Kayak belum siap gitu, marah. A atau B? Kelas A, Pak. Kelas A ya, lupa. Paling atas Pak. Oh ini dia. Oke. Oke, udah kelihatan ya ininya. Sudah, Pak. Ini coba kita lihat dulu daftar isinya. Daftar pustaka. Apa-apa saja yang diambil. Ini apa nih, jurnal atau apa semua nih? Ini skripsi, jurnal, tesis, apa? Kalau saya nulis dari nomor 1 sampai 4 itu jurnal, nomor 5 tesis. Oke. Apa itu yang nggak lengkap? Oke. Jurnal, 4 tesis. Nah, ini pertama, oh ini ada tulisannya jurnal ya. Oke. Nama penelitian. Oh, nama peneliti ya. Harusnya saya nulisnya. Oh, mohon maaf salah tulis. Nama peneliti tahun, bukan nama penelitian. Oke, judul penerapan prinsip syariah pada akad rahan di lembaga pegadaian syariah. Metode digunakan yuridis normatif. Oke, berarti penelitian hukum ya. Penelitian ini menggunakan konsep gadai verifikasi dinamai istilah rahan. Menerangkan bahwa gadai termasuk non yuridis, keabsahan gadai terdapat di beberapa hadis nabawi serta konsensus atau ijma para ulama. Kemudian saya baca penerapan penyelesaian cukup baik, namun ada beberapa ayat Al-Quran yang belum dicantumkan. Sebaiknya tidak hanya nama surah. Nah ini, nanti Anda jelaskan lagi ya, hasil penelitian kurang bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh pembaca. Nah, jadi hasil yang mana yang menurut Anda itu, yang dari hasil yang Anda baca kurang menjawab. Nah itu nanti Anda tulis di dalam latar belakang, oh penelitiannya sudah dilakukan oleh ini, akan tetapi ada hasil yang memang butuh untuk konfirmasi lebih lanjut, yaitu apa. Saya juga masih, karena saya tidak baca penelitiannya, jadi saya juga kurang awas ya. Nanti Anda tinggal rincikan lagi ya, siapa tadi Maratus, Baik, Bapak. Anda bisa rincikan lagi, jadi kurang bisa menjawab pembahasan tapi apa.
Nah, ini jadi fokusnya itu pada konten ya. Kalau ini sebenarnya teknis lah ya, ayat Al-Qur'an yang masih kurang lengkap, itu teknis aja sih. Jadi intinya sebenarnya mengacu kepada hasil, mengacu kepada metodologi. Itu aja sebenarnya yang itu untuk dikomentari. Yang kedua, potensi penerapan makosid syariah di dalam rumah sakit syariah di rumah sakit di Indonesia. Oh, di Indonesia. Rumah sakit Islam di Semarang. Oh, harusnya Semarang nih judulnya, bukan Rumah Sakit Islam Semarang. Potret kondisi proses pelayanan pasien, dokumentasi, metode penelitian, observasi, non partisipatif, oke. Metodologi sih oke. Ya, hasil Rumah Sakit Islam Semarang Sultan Agung ya. Makosid syariah, kunci implementasi, ya. Kemudian dari saya jurnal ini masih kurang memperkuat suatu data sesuai dengan judul tidak terdapat dari hadis. Nah, ini teknis sih sebenarnya. Penulis dapat memasukkan hadis. Dalam jurnal ini saya temukan kajian. Nah ini teori lagi-lagi ya, 100 teorinya itu apa? Yang Iya, Pak. teori yang mana yang kurang memadai? Nanti tinggal dirincikan. Iya. Jadi di dalam bab 1 itu aja. Teorinya apa yang kurang memadai disebutkan. Kalau yang lain misalnya dari belum dimasukkan ya itu inilah apa teknis lah. Ini fokus metodologi, fokus hasil untuk mengomentarinya. Ini kuantitatif nih, analisis faktor. Sekian. Teori juga ya, mengapa hasil syariah dianjurkan juga nanti juga Anda jelaskan lagi. Kayaknya sama sih ini komentarnya dengan yang di atas. Implementasi musyarakah mutanakisah pada pembiayaan pemilikan rumah. Menggunakan teknik observasi, data, display, dan verifikasi penerangan kesimpulan. Nah, ini mungkin juga ini ya, yang poinnya sebenarnya adalah menggunakan dalil nakli yang digunakan. Dalam hal ini hanya dalil nakli yang digunakan. Nah, ini juga mungkin bisa masuk sih sebenarnya. Dalam penelitian ini kan hanya dalil nakli ya, padahal kan itu kan bisa dikembangkan lebih jauh ya. Itu kan artinya dari secara metodologi, ini kan artinya kan metodologi ya. Metodologi memang masih terbatas. Artinya hanya mengacu kepada dalil nakli saja, belum misalnya sampai ke penjelasan atau metode-metode yang lainnya. Oke, ini mungkin bisa tapi fokusnya nanti kepada metodologinya ya, atau dia ngutipnya itu dari mana. Kemudian pelaksanaan ijarah mutahyabit tamlik pada bangunan bahasa Indonesia. Metode yang digunakan penjelasan yuridis empiris, klasifikasi yang digunakan dalam berupa penelitian studi kasus dengan penguraian secara deskriptif, analitis. Dapat ditemukan bahwa ijarah adalah suatu prinsip sudah lengkap, namun penelitiannya dijelaskan sangat baik. Sudah cukup baik, rumusan masalahnya sedikit, penjelasan sangat banyak. Oh, ini sih kayak dosen sih nilainya ya, kayak teknis ya. Oke, mungkin nanti Anda coba gali lagi ya. Gali lagi, fokus lagi, kira-kira apa sih yang masih kurang gitu ya, yang perlu dijelaskan dari tesis ini. Ya, Nah, baik. kemudian pertanyaan saya, ini Anda mau meneliti apa ya? Kalau tadi yang cashback sama Iya, wakaf, kayaknya saya sudah nangkep ya, apa ini soalnya sejalan ya. Ini jadi apa ini yang mau diteliti? ini saya ngambil dari banyak tema, Pak. Jadi ada Oh, udah rumah banyak sakit. tema. Iya, rumah Kan sakit bukannya syariah, hotel temanya syariah, bukannya kayak yang gitu. mana nih, yang Anda minati gitu ya, sampel objek Yang saya minati, apa yang Anda minati nih dari benang merah yang Anda minati? saya sebenarnya penasaran sama hotel syariah sih, Pak. Sebenarnya, Hotel tapi syariah. iya, Terus? tapi saya juga masih pengen baca-baca yang lain, jadi saya taruh semuanya gitu. Oh, jadi masih mau baca-baca nih. Ya udah kalau Iya. gitu, masih baca-baca silakan aja. Tapi dari itu ada yang mendekati atau masih bingung, masih mau baca-baca lagi? Maksudnya gimana, Pak?
Anda masih mau baca referensi lagi gitu, jadi belum dapat tema yang apa gitu, belum ada gambaran? Iya. Oh, oke. Ya nggak masalah sih. Masih ada waktu juga. Oke, jadi berarti begini Berarti aja nanti. Gimana? Berarti ini tuh mengerjakannya satu tema, terus itunya turunan dari tema-tema yang lain ya Pak yang kita baca itu. Ya, Yang kan dicantumkan di sini. seperti yang tadi, yang pertama dan kedua itu kan fokusnya, yang pertama itu kan sukuk wakaf, startup gitu ya. Yang kedua kan cashback ya. Tentang cashback itu kan berarti sudah mulai kelihatan ya minatnya kemana. Ini soalnya saya lihat gadai gitu ya, saya pikir gadai. Oh, kemudian makosid syariah rumah sakit ya. Kemudian preferensi konsumen hotel syariah. Kemudian ini musyarakah mutanafisah. Jadi apa Iya. nih? Iya. Itu. Iya Bapak, maaf. Saya Anda mengertinya kayak gitu soalnya pas awalnya. Jadi Oh, ya oleh udah nanti Anda berbeda-beda judul kirain gitu. Oh. Ya udah nggak apa-apa, nanti Anda tentukan dulu saja ya. Tentukan dulu nanti bolehlah misalnya ini Anda update kembali. Iya Pak. Anda update kembali ya. Anda misalnya pilih yang mana lah, misalnya yang Hotel Syariah atau Rahen, silahkan nanti Anda tuliskan kembali di ini tinjauan pustakanya. Tapi ini tetap saya tandai sebagai sudah ya. Dan kalau Anda misalnya masih mau minta di-review, silahkan. Kalau mau dilanjut pun juga ya, monggo juga. Oke? Baik Bapak, terima kasih. Ya, ada yang lain lagi? Ayo. Difla, Pak. Difla kelas A. Kelas A. Nah, ini ya. Oke, ini kita lihat dulu dari ini skripsi 4, jurnal 1 ya? Skripsinya 3, tesis 2, Pak. Oh, skripsi 3, tesis 2. Ini apa ini yang MLM? Itu dia Tesis ya? tesis, Pak. Oh, tesis ya. Oke, tapi dineliti ya. Itu seperti jurnal. Oke. Keputusan kajian tulis atas putusan kepailitan perusahaan asuransi syariah. Putusan pilot ya, studi kasus, putusan nomor ya 2016. Oke, ini sudah jelas studi kasus ya, kualitatif, penelitian hukum, pilitan syariah mubarokah, pertendangan khususnya doktrin bahwa peraturan dapat nyatakan pada syariah. Latar belakang mubarokah, di mana putusan tersebut apa nih? Terbelakang muraboka di mana putusan PN Niaga Jakarta Pusat perkara tersebut merupakan objek penelitian. Oke, pertimbangannya itu ya jadinya ya. Ini sebenarnya teknis ya. Untuk apa informasi latar belakang, maksudnya latar belakang kenapa dia dipilotkan gitu. Bukan, maksudnya dia nggak ngasih tahu kalau misalnya PT ASM itu apaan, terus ada di mana kayak Oh, gitu. itu teknis sih sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya yang dipaparkan sudah cukup ya, Anda misalnya tidak melihat kelemahan, ya berarti mungkin Anda boleh misalnya untuk ngambil di studi yang lain ya, di kasus yang lain. Oh, ternyata ada nih misalnya Anda nyari kasus putusan pilotnya PT yang lain, ternyata seperti ini, tapi itu belum ada yang teliti, monggo itu Anda teliti saja ya. Tempat penelitian mungkin bukan UIN Jakarta ya. Mungkin UIN Jakarta skripsinya kan. Iya, itu Iya. tempat penelitian gimana sih, Pak? Enggak, Anda tidak harus nulis tempat penelitian. Jadi misalnya kalau memang tempat penelitiannya misalnya ada yang pemberdayaan gitu ya terkait dengan penelitian kualitatif yang harus nongkrongin respondennya ya silahkan di situ. Cuma tidak harus misalnya tempat penelitiannya ini kan sebenarnya hanya ini ya metode penelitian, pokoknya informasinya apa-apa saja itu ya silahkan saja. Kalau sampel ya maksudnya dia studi kasus ya, sebenarnya studi kasusnya adalah putusan. Ya tempat penelitian kan artinya biasanya itu kalau penelitiannya bersifatnya sosial ya.
Misalnya ingin mengamati masyarakat, tentu kita kan harus kemana, ke Kulon Progo atau ke Banyumas ya, harus ke situ. Jadi tidak harus sih sebenarnya ada. Berarti yang kuantitatif ya Pak yang biasanya tempat penelitian tuh. Kuantitatif bisa ada, kualitatif pun juga bisa. Kualitatif kalau kita mantengin terus di situ, observasi kan kualitatif, apa tempat penelitian. Atau misalnya kita harus interview ya, mungkin tempat penelitiannya di mana, bisa juga sih tempat penelitiannya di pengadilan mana ini? Di pengadilan mana? Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, bisa tuh di situ berarti tempat penelitian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan tempat si penelitinya gitu. Oke. Ya, baik, Pak. Oke, Pak. Kemudian skema Ponzi di Indonesia, rekam jejak media informasi versus victim profile, studi kasus PT perusahaan QNet. Oh, calon anggota QNet adalah mereka yang awam pemahaman, keawaman, too good to be true. Data informasi dengan penulis kurang lengkap, akurat sehingga tidak menggambarkan. Ya, ini oke, bisa juga masuk metodologi penulis. Karena ini terkait metodologi ya, sampel ya. Terdapat bahasa asing dalam judul. Nah, ini teknis sebenarnya. Mungkin ini bisa apa namanya? Mungkin ini ya, mungkin bukan datanya ya. Siapa namanya tuh Divla ya. Mungkin bukan datanya, tapi dalam penelitian ini dia ini nggak ada keterangan profil victimnya ini sepertinya orang-orangnya seperti apa. Ada nggak seperti itu? Digambarkan secara rinci. Kalau data misalnya alamat sama orang sih kayaknya sih disikan. Kan kasihan sih orang habis ditipu ya. Iya, nggak ada. Dia cuman dari ini, polisi doang gitu. Keterangan polisi. Oh, jadi sebenarnya yang Anda maksud adalah datanya itu data respondennya namanya siapa gitu, alamatnya. Iya, di situ soalnya penulisnya bilang kalau sebenarnya seharusnya dia itu bisa gali informasi dari para informannya langsung gitu, tapi nggak kena keterbatasan. Ya, mohon maaf ya ini IndiHome dari kemarin. Tadi sampai mana ya? Jadi maksudnya datanya itu data pribadi ya, seperti nama, alamat gitu yang Anda maksud ya? Bukan, maksudnya keterangan dari si informannya langsung, yang dari korban-korbannya itu, Pak. Oh, berarti bukan profil responden kan ya, cuma data, maksudnya profilingnya itu masih kurang lengkap ya? Iya, Pak. Ya, oke, bisa kalau yang itu. Kemudian, analisis penyelesaian kepailitan. Pilot ya. Timbangan, oke, ini komentarnya sama ya dengan yang nomor 1 tadi, sehingga tidak dapat ditangkap pokok permasalahan sebenarnya ingin dibahas. Terlalu general dan umum. Nah, nanti Anda jelaskan nih, maksudnya general dan umumnya itu sebelah mana ya? Dijelaskan lagi bahwa kalau general umum berarti kan Anda kan sebenarnya ingin jawaban yang pasti ya. Oh, misalnya nih, ternyata belum menjabarkan secara lengkap konsep ekonomi Islamnya di mana, atau misalnya hubungannya dengan perspektif ekonomi Islam itu seperti apa, itu harus Anda jelaskan ya. Tempat penelitian itu kayak perdana lagi. Pengadilan Niaga Medan kan harusnya. Iya, Pak, saya salah paham. Ya, oke. Jadi itu ya Pengadilan Niaga Medan, nah ini terlalu general umum sehingga tidak dapat. Nah, ini Anda jelaskan lagi tadi seperti yang tadi ya. Terlalu generalnya itu di mana? Apa yang harus dibahas lagi? Kemudian penyelesaian perkara kepailitan, sejauh mana mempertimbangkan dari penelitian. Oke, ini hukum lagi ya. Meskipun tidak menyebutkan fatwa DSN MUI, namun pilot penulis tidak mencantumkan putusan konstitusi terkait kewenangan pengadilan agama. Nah, ini oke. Kewenangan pengadilan agama yang tidak dibahas di situ ya. Oke. Kemudian multi level marketing, solusi praktis. Wah, ini judul apa ini? Judul skripsi ya? Apa ini? Judul artikel. Dampak lahirnya MLM syariah.
putus-putus. Putusnya. Sampai nomor 5, Pak. Nomor 5 ya. Nah, ini MLM ya. Sebenarnya sih lebih mirip judul artikel ya daripada skripsi atau tesis. Nah, oke, ini sepertinya kalau saya lihat ya, 3 dari tulisan Anda, minat Anda itu mengarah kepada analisis tentang keputusan pilot ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Ya. Mau di mana nanti rencananya? Ini studi kasus Bank Syariah Indonesia di Pengadilan Negeri Medan. Emang ada yang pilot di sana? Iya, jadi BSI ini ada kasus pilot, Pak. Saya cek di SIPP Pengadilan Niaga Oh, Medan. oh Terus aku nasabahnya yang pilot gitu maksudnya. Nasabah BSI-nya. si BSI-nya ini, Pak. BSI-nya Ada pilot. gimana ya, Pak ya? Iya deh, pokoknya Nasabahnya ada. mungkin. Nasabahnya Iya, iya, Pak. pilot, punya utang sama BSI gitu mungkin maksudnya ya. Ya, mungkin gitu ya, Pak. Saya juga belum memahami banget, Pak. Nah, Oh, ini apa mungkin maksudnya namanya? begitu. Satu, Jadi, iya, gimana? melaporkan kasusnya di Pengadilan Niaga kan, sedangkan Hmm. Mahkamah Konstitusi itu sudah pas tahun 2013 kan sudah mengeluarkan putusan memberikan wewenang kepada pengadilan agama. Kenapa kok BSI Syariah ini yang merupakan bank syariah melapornya ke pengadilan negeri? Kenapa nggak ke pengadilan agama di situ, Pak? Oh, ini seperti, oh iya 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 iya. Ini mirip-mirip ya dengan yang terjadi di Jogja ini ya. Ini Jogja kalau nggak salah nih, atau Semarang nih, Pengadilan Negeri Semarang. Mirip-mirip ya. Oke, jadi mungkin mungkin bukan BSI-nya ya yang pilot ya. Yang pilot itu biasanya nasabah BSI-nya. Kalau BSI-nya udah pilot kan berarti sekarang udah heboh nih, tapi kan belum heboh. Jangan heboh sih, jangan sampai pilot. Biasanya nasabahnya itu yang pilot, kemudian ditagih pembayaran sama BSI, nggak lunas-lunas, akhirnya menggugat tuh ke pengadilan. Nah, kemudian tidak bisa membayar, akhirnya dipilotkan sama pengadilan. Biasanya banknya duluan yang bawa itu. Ya oke sih, kalau misalnya Anda mau terkait dengan studi kasus untuk putusan pilot ya, tapi nasabahnya BSI itu bukan BSI-nya ya. Nah, nanti ini ada 3 tulisan sih sebenarnya yang mungkin tidak relevan. Yang pertama ini yang nomor 2. Ini sepertinya nggak relevan ya. Nomor 5 juga tidak relevan. Nanti ganti saja dengan penelitian lain yang terkait dengan putusan pilot. Oke. Ya, oke, Pak. Baik, Pak. Terima Ya. kasih. Oke, baik. Ada lagi? Yuk, layarnya jadi gede gitu. Tadi siapa? Divla ya? Oke, silahkan ada lagi yang ingin jadi sukarelawan. Maaf Pak, coba saya Pak. Siapa ini? Nada Susmita Septiani. Kelas 7A ya. Iya Pak. Nada. Mana dia? Tapi sebelumnya maaf Pak, saya juga pemahamannya kayak marah. Maksudnya dari Oh, 5 yang saya baca juga beda, maksudnya beda-beda gitu. Tapi ya, ya. kayak adalah gitu tema yang saya pengen angkat gitu nanti buat Oke. nanti. Jadi Anda udah buat 15 halaman ya. Panjang juga. Daftar isi jurnal, skripsi ya, dan jurnal 4, skripsi 1. Oke.
Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Shopee Pay Later. Ini ya spasinya terlalu jarang ya. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan FATPA. Menyimpulkan untuk metode Shopee Pay Later dengan bunga persen tanpa daya minimal BUMN. Mungkin dari penelitian ini ada yang perlu ditambahkan terkait dengan jenis data. Ya, oke, bolehlah ini. Misalnya metodenya ternyata Anda tambahkan wawancara ya, yang perlu untuk konfirmasi lagi ya. Untuk konfirmasi kembali, confirm kepada pengguna platform Shopee Pay Later. Ya, oke. Untuk komentarnya, kemudian analisis fikih terhadap jasa titip Beli online. online. Just tip nih. Nggak tahu masih zaman ya just tip ya. Masih, Pak. Masih ya. Di Instagram juga lumayan banyak, Pak, kasus. Oh ya, saya nggak pernah nengokin nggak pernah lihat Instagram. Kamu terhadap jasa titip beli online di akun beli titip MKS tidak terjadi wan prestasi. Mungkin ada beberapa kekurangan yang bahas terkait dengan poin-poin. Jadi di pembahasan si ini Pak, jurnal ini kayak kurang gitu Pak, maksudnya cuma singkat aja, jadi kayak pengertiannya belum, dari materi pengertiannya itu belum dijabarin gitu. Dasar hukumnya ini apa gitu. Mungkin. Dasar hukum ya. Oke, Iya. dasar hukumnya masih tidak dijabarkan. Nah, ini kayak bisa lah masuk. Tanggung gugat penjual jasa pengantaran dalam transaksi jual beli online metode cash COD. COD yang lagi ramai kemarin ya. Iya, Baru juga makanya. sih 2021. Iya, Tanggung Pak. gugat muncul karena jual beli online ini lahir berdasarkan pendekatan penelitian wawancara ya, konfirmasi ya. Ini nggak ada wawancara ya. Kalau perlu wawancara ke itu ya, ke pelaku atau bahkan orang punya pengalaman kalau Anda bisa Iya. cari orangnya. Iya, Pak. Yang punya pengalaman buruk ya, terutama ya. Kalau nggak ada pengalaman buruk sih ngapain ya. Perlindungan hukum nasabah dalam transaksi pinjaman online. Ini menarik juga sih sebenarnya. Kayaknya belum ada juga ya kalau pinjol ini ya di IIKI. Nah, iya. Ini juga dari saya kayak banyak dari dapat pengalaman gitu Kak, Pak. Kemarin juga kayak banyak nomor. Jadi orang tua saya itu kayak ditagih gitu loh Pak, dijadiin nomornya ini sebagai nomor ininya gitu loh. Oh, jadi ada kenalan orang tua yang pakai pinjol, terus orang tuanya diteleponin. Nah iya, padahal dan orang tua saya pun nggak kenal orangnya itu siapa gitu. Tapi tetap kekeh dengan nomor ini nih gitu. Iya. Maksudnya nomor mama saya yang kena gitu. Pengertian call pinjol ya. Mungkin kalau court juga ini kan sebenarnya pinjolnya juga pinjol yang konvensi ya. Ya kalau pinjolnya konvensi mungkin nggak perlu sih pakai court gitu. Tapi memang perlu ada wawancara sih. Konfirmasi betul ya. Ini mungkin nggak ada wawancaranya ya. Hanya ini ya. Konfirmasi. Mungkin wawancara LBH juga boleh nanti ya. Untuk konfirmasi itu bagus juga sebenarnya. Yang hukum ekonomi syariah terhadap hair extension. Pemasangan hair extension ya, ini juga jadi pertanyaan ya, boleh apa enggak ya? Sebenarnya Nyatok bulu mata iya gitu Pak, ya. sebenarnya saya tertarik di kasus yang jasa tanam bulu mata itu loh Pak, yang lace extension. Jadi belum lama juga saya juga dapat pengalaman, maksudnya dari teman-teman saya di rumah yang udah kerja gitu. Mereka tuh minta anterin ke ini dong, masang ini gitu. Jadi saya, oh gimana sih sama kasus ini gitu menurut tinjauan hukum fikih muamalahnya gitu dari si Oke, jasa tapi tanam. kalau dari sisi ekonomi ya, ini kan sebenarnya hukum ekonomi syariah ya. Ini sebenarnya agak itu ya. Lebih ke Takutnya tumpang fikih tindih sih. Ini sisi ekonomi syariahnya di mana ya? Hukum ekonomi syariah. Kalau hukum syariah sih mungkin masih bisa ya. Hukum ekonomi kan di apanya sih yang masih bingung nyari benang merahnya kalau di itu ya di hukum ekonomi syariah. Kalau extension bulu mata ya menarik sih, cuma hukum ekonomi syariahnya gitu, jadi nggak yang disambunginnya kemana. Kalau di jasa yang tanam bulu mata itu kayak tinjauan hukum fikih muamalahnya terhadap jasa si tanam bulu mata ini Pak.
Bisa nggak tuh Pak masuk kalau misalnya saya Berarti lebih sebenarnya condong kalau gitu? itu ya harus pelajari juga ya, agak berat sih. Berarti kan harus pelajari juga Iya tanam Pak. bulu mata itu boleh atau tidak ya. Kemudian boleh atau tidak jasanya. Jadi pada akhirnya nanti lebih banyak membahas jasa tanam bulu mata tentang bulu matanya itu boleh atau tidak dibandingkan dari sisi ekonominya. Yang saya Iya khawatir Pak ya. sebenarnya Mm-mm. itu sih. Sebenarnya oke, jadi kalau dari ini minatnya Anda sebenarnya nomor 5 ya. Iya ke yang tadinya sih Nomor 5 ya. sebelumnya iya itu Sebenarnya Pak. kalau menurut saya ya, enggak ini pandangan saya terserah sih Anda mau Sama terima yang atau enggak nomor ya. 4 Karena sih nanti ada Pak juga yang yang akan lebih. ujian ya. Kalau yang kelima ini sebenarnya tadi yang saya sampaikan ya. Nanti Anda takut banyakan kita membahas di tentang tanam bulu matanya boleh atau tidak ya dibandingkan hukum ekonominya. Iya Nah, iya tapi Pak. kalau misalnya ini aktual sih, nomor 4 aktual, pinjol Iya Pak. ini. Kemudian yang COD pun ini juga aktual juga sih. Kan kemarin sempat ribut-ribut tuh ya seperti apa. Iya. Mm-mm, Heeh. Pak. Ini Baik baik. Just Tip kayaknya udah ada beberapa lah yang ini. Shopee Pay Later juga Udah saya lumayan. lupa ya, ada atau enggak ya yang di IKI ya. Nanti ya mudah-mudahan sih masih belum. Tapi 4 dan 5, 3 dan 4 sih kayaknya boleh lah. Baik Pak. Itu mungkin dari saya ya. Baik Bapak. Ada lagi? Bapak, Ya, saya Pak Kristi ya. Monika Chandra. Kelas A. A. Oke, nggak bidang mana nih? Ini dia. Nama saya ya paling atas. Oke, ini penelitiannya tentang Rumah sakit. rumah sakit ya. Ini ngambilnya dari skripsi. Ini skripsi juga nih. Pada ilmiah ini yang deskripsikan ya rata-rata skripsi. Ya, 2 sama 3 doang yang jurnal, Pak. Ya. Oke, implementasi fatwa tentang pedoman rumah sakit syariah. Syariasi. Cilduk udah udah cilduk. Syariah cilduk udah syariah ya, udah verifikasi DSN. Kualitatif pengumpulan data observasi cilduk wawancara. Oke, udah dengan sekretariat detektur. Oke, cukup lengkap ini. Penelitian dilakukan terhadap bahwa pelayanan di lebih rumah sakit telah sesuai. Memaparkan telah implementasi fatwa, sangat detail implementasi fatwanya. Jadi menurut Anda oke ya. Nah, ini juga nih implementasi fatwa ya, catatan dari sidang yang sudah-sudah. Jadi ini ya nanti mungkin bisa Anda tambahkan, yang lain juga mungkin boleh untuk tambahkan bahwa ini yang kalau implementasi ini yang sesuai syariah atau tidak. Kalau misalnya yang ditanya adalah orangnya sendiri nih, siapa sih rumah sakit syariah sih, pasti bilangnya sudah sesuai syariah. Nah, jadi untuk sebagai tambahannya lagi ya, perlu juga dikonfirmasi kepada pengguna layanannya. Siapa di sini adalah pasiennya ya, pasien atau ya jangan pasiennya sih, atau yang nganterin pasien deh. Kalau pasiennya kan orang sakit ditanya-tanya kan ini ya ya nggak etis lah lagi sakit ditanya-tanya. Ya mungkin nanya ke keluarga pasiennya yang ngurusin atau teman-teman pasien yang ngurusin. Nah itu mungkin bisa untuk dikonfirmasi kembali. Jadi biar mendapatkan tanggapan yang seimbang antara pihak produsen dengan konsumen. Oke, nanti tambahkan aja di situ ya. Sertifikasi ini komentarnya juga sama, tapi ini di mana nih dia rumah sakitnya? Oh, ini studi ini ya, normatif ya hukum. Peneliti telah menjelaskan urgensi dan juga mentabelkan perbedaan rumusan masalah terjawab.
Oke, oh ya kalau ya mungkin Anda lihat lagi lah kalau misalnya udah terjawab ya menurut Anda sudah begitu ya silakan. Tapi kalau misalnya masih ada komentar nanti monggo ditambahkan kembali. Ini sama dengan yang nomor 1 ya. Dan pada arusnya ada akad IMBT. IMBT untuk apa tuh? Di fatwa DSN yang tentang rumah sakit itu Pak ada ada 5 akad dan dia belum bahas yang ijarom IMBT-nya. Itu harus dipakai atau opsional aja tuh IMBT? Enggak juga harus dipakai sih kayaknya Pak. Oh ya udah berarti memang nggak harus ya. Nah, penelitian ini harusnya ini teknis sih sebenarnya. Kesimpulan nomor 2 digabung nomor 1 teknis saja ya. Tapi kalau dilihat di sini ini kan penelitiannya kan rumah sakit Ashifa ya. Tapi dia itu sumber lapangan dan sumber pustakaan. Oh iya. Dia ada wawancara nggak nih di sini? Observasi. Enggak ada Pak. Nggak ada ya. Oh, mungkin harus ada wawancara observasi ya. Baik ke rumah sakitnya atau ke keluarga pasiennya. Tentang seberapa besar pengaruh DPS. Oh, ada DPS. Sudah bagus dan lengkap meneliti. Ini dia ada wawancara juga nggak nih? Meneliti atau cuma ngelihat dari laporan aja? Belum sepenuhnya bersertifikat halal. Ya obat-obatan susah sih. Ini gimana? Studi pustaka ya dia? Iya Pak. Enggak ada Nggak ada wawancara? wawancara. Nah Iya. itu juga tambahan juga ya. Berarti kelemahannya tidak wawancara baik ke pasien maupun ke keluarga pasien ya maupun ke rumah sakit. Ini ada wawancara juga? Nggak ada? Ada nggak nih yang nomor 5? Nah, nih Diperoleh dari sumber lapangan, data sekunder. enggak ada sih kayaknya Pak. Nggak ada juga. Nah itu, jadi nggak ada wawancaranya ini yang perlu untuk ditindaklanjuti ya. Harus sih kalau wawancara. Jadi yang cuma ada wawancara cuma nomor 1 aja ya. Nomor 1. Itu pun wawancaranya cuma ke pihak rumah sakit ya. Iya Pak. Nah, harusnya Oh, juga kalau bisa sih lebih bagusnya ke keluarga pasiennya juga nantinya. Atau keluarga atau yang mendampingi pasien lah. Oke, baik. Ini mungkin sudah done ya. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, satu lagi deh jika masih ada. Boleh Bapak punya Novi, Kelas? tapi komentarnya masih belum sempurna Pak. Ya nggak Mau apa-apa. Kelas ini ya A ya. A. Ini Ya. bukan harus kelas A loh, karena ini aja ya yang bersedia aja. Jangan-jangan nih tinggal kelas A aja nih di ruangan ini, enggak kan? Enggak Pak. Enggak Pak. Ini skripsi ya rata-rata ya. Skripsi semua atau apa ini? Ada Ada yang dari jurnal, jurnal Pak. jurnal lagi. 3 ya jurnal ya, 2 Iya skripsi. Pak. Analisis hukum Islam terhadap usaha hotel syariah ya. Iya Pak. Terhadap usaha perhotel syariah. Wawancara langsung kepada general manager. Ini kalau judulnya mengomentari judul teknis lah ya. Jangan saya pribadi ya, tapi ya itu kan terlalu subjektif ya. Iya Pak. Pribadinya mungkin di itu aja di praktik usaha harus saja, namun di luar itu pun harus disuruh contoh dalam ini bagian memasarkan hotel. Oke, nah ini bisa juga sih masuk. Kemudian pengolahan hotel. Jadi penelitian. Yang nomor 2.
Nomor 2 ini ya, penelitian hukum ya, perundang-undangan. Jadi masih kurang fatwa DSN atau gimana ini? Belum mengacu. Iya Pak, maksudnya masih belum mengacu gitu Pak. Takut. Langkah baiknya Ya. Kemudian field research. Ini apa nih? Pariwisata syariah di Wisma Syariah Aditya Belitung. Belumlah sesuai ya.